Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar untuk menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada dalam pembelajaran matematika gitu ya. Sekarang kita mau lihat bersama-sama. Pythagoras dapat diterapkan di berbagai bidang. Kita bisa menentukan jarak kedua titik pada sistem koordinat, mengecek kesikuan benda dengan menggunakan teorema Pythagoras. Pada bangun misalnya dengan menggunakan teorema Pythagoras pula kita bisa menentukan panjang diagonal sisi, panjang diagonal ruang gitu ya, dan yang lainnya. Nah, sekarang ini teman-teman, ini ada sebuah balok. Di sini ada ukuran panjang, ini lebar, ini tinggi. Ini digambarkan bahwa setiap sudut ini adalah 90 derajat. Nah, ini ada siku-sikunya di sini. Ini juga ada siku-sikunya. Nah, di sini yang dikatakan diagonal bidang, diagonal sisi itu BC ini ya teman-teman ya. Ini BC. Ketika mau menghitung BC berarti kita menggunakan segitiga yang ini atau segitiga yang sebelah sini nih. Nah, kalau yang ini berarti menggunakan ukuran panjang dengan lebar. Baru kita mendapatkan BC. Panjang lebar gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita mau mencari AB, nah berarti kita memanfaatkan diagonal sisi ini dengan tingginya gitu ya. Nah, ini contohnya begini. Ini diagonal sisi bagian bawah, bagian alas. Jadi BC berarti menggunakan ukuran panjang dengan lebar. Panjang yang mana? Ini panjang. Kemudian lebar yang ini gitu ya. Untuk mendapatkan BC, kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Jadi ini panjang, ini lebar. Jadi BC sama dengan panjang akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat gitu ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kalau menggunakan panjang AB. Panjang AB berarti ini yang dicari. Inilah diagonal ruang, itu AB itu. Berarti menggunakan BC, kemudian di sini AC. Diagonal sisi dengan ditambah dengan diagonal dengan tinggi dari balok, maka di sini ditulis T itu ya. Jadi pemanfaatan untuk mencari diagonal sisi maupun diagonal ruang. Nah, ini contohnya begini. Berikut pemanfaatan teorema Pythagoras pada bangun prisma, limas, dan kerucut. Untuk bangun prisma, Pythagoras seringkali digunakan untuk menentukan panjang diagonal salah satu sisi prisma. Untuk limas, teorema Pythagoras digunakan untuk menentukan tinggi limas dan tinggi sisi tegak limas, serta tinggi jari-jari atau garis pelukis kerucut. Nah, ini misalnya prisma segitiga siku-siku. Nah, ini dia prisma segitiga siku-siku. Nah, ini diminta mencari diagonal sisinya ini. Maka dikasih tanda tanya ini di sini ya. Nah, 5 segi 4 beraturan. Ini bisa yang ditanyakan sisi tegaknya ini, atau tinggi pada segitiga tegak, atau juga tinggi pada limas. Bisa juga yang ditanyakan adalah ini, ukuran lebarnya setengah dari ukuran sisinya. Ini ke sini. Yang pasti ini menggunakan siku-siku karena Pythagoras sekali lagi hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, kerucut pun sama. Ini bisa untuk mencari ini garis pelukis, bisa juga tinggi dari kerucut juga bisa. Kemudian jari-jari dari lingkaran ini juga bisa. Itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas bersama. Ayo kita berlatih 6.2. Nah, di sini tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik berikut. Nah, titiknya di sini 10,20, 13,16.
informasi. Nah ini dia, untuk sembarang titik A itu x1, y1 dan titik B itu x2, y2, maka panjang AB atau jarak AB adalah, ini dia rumusnya, akar dari nih x2 dikurang x1 kuadrat, y2 dikurang y1 kuadrat. Nah di sini ada x1 10, y1 nya 20, dari mana nih? Dari soal teman-teman, nih di sini ya, 10,20. Kemudian x2 nya adalah 13 dari mana nih? Dari sini nih, dari soal ya. y2 nya 16. Jarak AB kita tentukan rumusnya, kita masukkan semua ke dalam rumus ini ya, dalam rumus ini dia. Kemudian kita kurangkan yang ada di dalam tanda kurung. Di sini didapatkan 3, di sini negatif 4. Perlu kita ingat, negatif di dalam tanda kurung ketika dikuadratkan pasti hasilnya akan positif. Jadi 3 kuadrat 9, negatif 4 dikuadratkan itu 16. Jadi 9 tambah 16 itu 25. Dihasilkan akar dari 25 adalah 5. Jadi jarak AB sama dengan 5 gitu ya teman-teman ya. Jadi jaraknya itu 5 satuan. Nah sekarang yang nomor 5 teman-teman. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 5 langkah ke kanan. Mohon maaf, 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 6 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad. Yang A, pertanyaannya, gambarkan situasi di atas dengan menggunakan di bidang kartesius. Yang B, berapakah langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu? Nah ini yang perlu diingat teman-teman, bahwa Udin 16 ke depan, kemudian ke kanannya 12, Ahmad pun sama. Nah lalu kita gambarkan seperti ini teman-teman. Jadi si Udin itu jalan ke depan itu 16, kemudian dia belok ke kanan itu 12, maka ukurannya di sini 12. Jadi pertama ke depan, kemudian ke kanan gitu ya. Berarti posisi terakhir si Udin itu di sini. Lalu untuk si Ahmad sama, dia ke sana 20, kemudian belok kanan itu 15. Ini 15. Tapi sekali lagi posisinya di sini teman-teman. Nah untuk yang B, untuk menentukan jarak akhir yaitu dengan cara menghubungkan titik akhir. Nah ini teman-teman, titik akhir ini dengan ini itu dihubungkan. Setelah itu kita buat segitiga siku-siku. Sekali lagi ini sana, ini terus ke sana lagi gitu ya. Jadi itu setelah kita buat segitiga berarti kita tahu. Nah ini kok ada saya buat segitiga seperti ini, kok di sini 27 dari mana gitu ya. Perlu diingat teman-teman bahwa ini 15, ini ke sini itu 15, sedangkan ini ke sini itu 12. Namanya jarak itu tidak ada yang negatif ya teman-teman ya. Maka sekarang ini kita lihat dari ini ke sini 15 ditambah 12, berarti hasilnya adalah 27 ya, karena panjang ini itu sama dengan panjang ini ya, 15 ditambah 12, jadi dapatnya 27. Kemudian ini 36, ini dari mana? Ini ke sini 16, kemudian ini ke sini 20, jadi 16 tambah 20 dapatkan 36 gitu ya teman-teman ya.
Ya, kemudian kita bisa memanfaatkan segitiga siku-siku di sini. Ini siku-siku, ini C-nya ini berapa gitu. Maka C kuadrat sama dengan 27 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Lalu masing-masing dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Mendapatkan 2025. Nah, untuk menyederhanakan kuadrat, sebelah sini diakarkan. Setelah diakarkan didapatkan 45. Jadi C-nya 45. Jadi saat Udin menembak Ahmad adalah 45 langkah. Ya, teman-teman ya. Nah, sekarang yang nomor 3, tentukan luas daerah yang diarsir dari setiap gambar berikut. Nah, yang ini perlu diingat, ini ada setengah lingkaran, berarti luas daerah yang diarsir, berarti yang diarsir hanya yang berwarna ini, krem ini. Ini setengah lingkaran. Berarti nanti yang dicari adalah luas setengah lingkaran. Nah, ini jari-jarinya belum tahu. Kemudian yang ini pun sama. Kalau ini dua warna yang berbeda ini minta kita jadikan luas daerah yang diarsir, berarti dua-duanya nanti dijumlahkan luas segitiganya. Nah, ini yang ini kita lihat. Jadi luas arsir sama dengan luas setengah lingkaran. Nah, ini dia. Jadi luas setengah lingkaran berarti setengah dikali PR kuadrat. PR kuadrat dari mana? PR kuadrat adalah rumus luas lingkaran. Karena dia setengah, maka saya letakkan setengah di depannya. Nah, untuk menghitung luas ini butuh jari-jari, teman-teman. Ini jari-jari, ini ke sini juga jari-jari, ini ke sini jari-jari. Kita butuh ini, tapi kita tidak punya. Nah, maka jarak antara titik ini ke sana, ya teman-teman ya, ini ke sana kita cari tahu dulu. Ini dikasih fasilitas apa? Ini siku-siku, ini segitiga siku-siku. Nah, berarti di sini X 16, kemudian di sini 20. Kemudian dicari X-nya. 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Nah, dikuadratkan masing-masing didapatkan 144. Nah, kemudian akar dari 144 itu 12. Nah, 12 ini di mana, teman-teman? Nah, ini ya, 12 itu di mana? Ini di sini nih. Berarti jarak antara ini ke sini itu 12. Berarti jari-jarinya berapa? 6 dengan 6. Jadi ini ke sini 6, ini ke sini 6. Maka R kuadrat, R-nya di sini saya ganti. Ini saya ganti dengan 6. 6 dari mana? Nih dari sini nih, jari-jarinya ini. Jari-jarinya ini dapatnya 6. Kok bisa 6? Karena 12 bagi 2. 12 dari mana? Nih dari jawaban yang sebelumnya ini. Oke, baik ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi R-nya ini kita ganti dengan 6. Nah, sekarang ini teman-teman, ini 6 kuadrat. 6 kuadrat ini karena dia kuadrat, saya kalikan 6 kali 6. Ya, sama saja, biar mudah maksud saya untuk menyederhanakan begini teman-teman. 6 sama 2 sama-sama dibagi 2 ya, sehingga dapatnya 3. Kemudian 3 dikali 6 dikali pi didapatkan 18 pi cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir itu 18 pi cm persegi. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ini teman-teman, ini bagaimana? Berarti ini rumusnya untuk mencari luas daerah yang diarsir, luas segitiga ADC, berarti luas segitiga yang biru ditambah dengan luas segitiga ACB, ini yang warna merah muda ini. Ya, merah muda. Sedangkan rumus luas segitiga itu kan setengah dikali alas kali tinggi. Nah, bagaimana kita melihat alas dengan tinggi? Yang kita dikasih tahu nih, siku-siku ini berarti alasnya ini, tingginya ini. Kenapa kok bisa
alasnya ini tingginya ini? Karena alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Sama dengan ini, kalau ini alasnya berarti ini tingginya. Kenapa? Dua garis ini harus saling tegak lurus. Nah, sekarang kita mau yang warna biru ini, teman-teman. Kita kalau ini alasnya AD, kemudian DC ini adalah tinggi. Nah, ini kita belum tahu berapa ini tingginya gitu ya. Nah, maka saya misalkan di sini X tingginya itu adalah X. Saya cari tahu dulu. X kuadrat sama dengan ini dia 20 kuadrat kurang 12 kuadrat. Ini masing-masing dikuadratkan, kemudian dikurangkan, hasilnya adalah 256. Maka X sama dengan akar 256, hasilnya adalah 16. Nah, 16 ini teman-teman, ini X ini berarti CD-nya 16. Nah, kemudian setengah dikali alas kali tinggi. Ini 16 ini dapatnya 16, berarti luas segitiga ini itu ini ya, setengah dikali alasnya adalah 12 dari mana? Ini dari sini nih, dikali dengan T nya adalah 16 dari mana? Ini baru kita dapatkan dari soal ini, 16 dari proses sebelumnya. Ini 16 ditambah dengan setengah dikali alasnya 15, tingginya 20 ya, alasnya 15, tingginya 20. Kemudian kita proses 16 dibagi 2 96 ya, 12 kali 8, kemudian di sini 20 bagi 2 itu 150 ya, 15 kali 10 150, kemudian dijumlahkan didapatkan 246 cm persegi. Nah, ini dia luasnya itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang ini teman-teman, tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kira-kira 8 meter. Di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Berapakah panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki tangga tidak merusak taman tersebut? Ini ada gedung, kemudian ini ada jendelanya di sini teman-teman. Nah, ini ada tamannya. Ini jaraknya 6 meter dari gedung sampai sini itu 6. Kemudian ini tingginya jendela ini dari bagian bawah ini itu 8 meter. Kemudian tangga, ini tangganya ini yang dicari, maka di sini saya misalkan X, maka X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama-sama dikuadratkan, kemudian dijumlahkan didapatkan 100. Untuk menghilangkan atau menyederhanakan kuadrat, sebelah sana diakarkan, maka X sama dengan 10. Jadi tangganya itu panjangnya harus 10 meter. Nah, sekarang yang ini teman-teman, nomor 8. Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat dari dasar laut di Selami, memiliki kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Nah, ini berarti yang ditanyakan luas daerah yang dijangkau oleh penyelam ini, berarti luas daerah yang bentuknya lingkaran ini teman-teman, luas daerah lingkaran ini itu ya. Kemudian tingginya dari kapal ini ke sini itu 20. Kemudian di sini ada 25. Ini sekali lagi ini adalah tali yang dipasang di badan penyelam ini ya. Nah, kita diminta untuk mencari luas daerah lingkaran ini yang dilalui oleh
di sini penyelam. Berarti lingkaran ini yang dicari. Berarti kalau mau mencari luas lingkaran, kita butuh jari-jari. Nah, ini dia teman-teman. Ini ke sini itu 20, ini ke sini 25 meter. Ditanyakan berapakah ini, kan gitu ya. Sedangkan ini ke sini adalah R, jari-jarinya ya teman-teman ya. Ini R. Jadi ini adalah segitiga siku-siku. Ini ada R, ini 20, ini 25. Sehingga kalau saya mau mencari R sama aja dengan 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Nah, masing-masing dikuadratkan kemudian dikurangkan. Untuk menyederhanakan kuadrat, sebelah sini diakarkan, didapatkan 15. Nah, jadi jari-jarinya adalah 15. Kemudian di sini jari-jarinya 15. Nah, sekarang luas lingkarannya berapa, teman-teman? Nah, berarti R-nya ini kita ganti dengan 15. 15 kuadrat. Nah, ini kemudian kita kalikan didapatkan 706,5. Ini 3,14 ini apa? Ini nilai dari pi. Pi ini ya. Nah, kita kalikan ini hasilnya ini teman-teman. 706,5 meter persegi. Nah, sekarang yang ini teman-teman. Tentukan panjang AG dari bangun berikut. Nah, kalau yang AG itu yang mana? Ini ke sini teman-teman. Ini ke sini nih ini. Nah, ini cara satu. Ini cara yang lebih simpel, lebih cepat ya. Kita gunakan diagonal ruang. AG itu diagonal ruang. Berarti P kuadrat tambah L kuadrat tambah P kuadrat. Nah, masing-masing unsur panjang ini adalah 10. Panjang, lebar, dan tinggi itu 10. Maka saya letakkan semua 10. Nah, sekarang kok ini ada 3 kali 10 kuadrat. Ini dari mana gitu ya. Nah, ini 10 pangkat 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti ada 3. Tinggal 3 dikali 10 kuadrat. Maka akan ketemu akar dari 3 kali 10 kuadrat. Nah, sekarang perhatikan 10 kuadrat itu kan 100. Akar dari 100 itu 10. Nah, 3-nya biarkan dalam akar. Nah, ini maksud saya. Akar 100 itu 10. Kemudian 3-nya diletakkan di belakangnya. Nah, sekali lagi ini teman-teman, AG ini yang dicari. Ya, ini dia yang dicari dari A ke G. Ini yang dicari. Jadi AG sama dengan 10 akar. Nah, sekarang cara kedua, ini kita cari dulu GE. G kuadrat sama dengan HG. Berarti ini HG 10 ditambah dengan HE juga 10. Jadi masing-masing itu adalah 10. HG 10, HE 10 gitu ya. Kemudian di sini 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. GE kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Nah, kita tinggalkan dulu. Nah, AG itu yang ini teman-teman. Ini AG ya. AG ini yang dicari. Maka AG sama dengan GE kuadrat ditambah AE. Nah, GE teman-teman. GE itu yang mana? GE sekali lagi yang bawah ini loh, GE. Kita sudah proses ini GE kuadrat. Ya, kemudian AE. Dari A ke E ini adalah rusuk tinggi itu 10. Kemudian ini saya tulis 3 kali 10 pangkat 2. Kenapa kok itu? Nah, 10 pangkat 2 nya kan ada 3. Kalau kita kalikan akan sama dengan yang ini itu. Nah, maka di sini 10 kuadrat itu 100. Akar dari 100 itu 10 akar 3. Lalu yang ini teman-teman, ini cara satu, cara cepatnya dia menggunakan diagonal ruang. HG nya 5,
GF-nya 5, tingginya itu 10. Jadi ini 25 tambah 25 tambah 100, jadi 150. Jadi 25 kali 6, akar dari 25 itu 5. 6-nya di sini. Jadi 5 akar 6. 5 dari mana? Akar 25 itu 5. Itu ya. Jadi kalau kita mau ubah kok bisa seperti ini? Gimana? Nih, 25 kali 6 itu 150. Nah, sekarang 25 berarti akar dari 25 itu 5. Akar 6 di belakang, biarkan saja. Selesai ya. Ini dia jawabannya. Jadi AG sama dengan 5 akar 6. Nah, cara yang kedua, berarti di sini HG itu 5 ditambah HE itu 5. Lalu GE kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, GE itu 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. AE nya berapa teman-teman? Ya, 10 kuadrat. Dan masing-masing dikuadratkan, dijumlahkan. Ini 25 kali 6 itu 150. Ini hanya kita pecah saja supaya salah satu bilangan bisa keluar dari akar. Ya, 25 kali 6, akar dari 25 itu 5. 6-nya biarkan di dalam tanda akar di sini. 6-nya tetap dipertahankan di sini karena dia tidak bisa keluar dari akar sekaligus gitu ya. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.